Halo guys, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Skadiva Fitri dari kelas 9 SMP Pandawa. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi dari kelas 9 mengenai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1928. Jadi tujuan pembelajaran media PowerPoint mata pelajaran PKN kelas 9 materi pokok pembelajaran Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi dalam perjuangan Sumpah Pemuda ini ada namanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaannya adalah wilayah pergerakan, yaitu PP, PI di Indonesia dan PI di luar negeri pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I di Jakarta. Oke, jadi di sini Kongres Pemuda I membahas masalah persatuan. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Perjuangan pemuda antara tahun 1927 sampai dengan 1928 berjalan sangat cepat. Selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Dalam rapat kedua, Purnomoelan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Setelah Kongres Pemuda I, muncullah Kongres Pemuda II yang dibangun oleh para pejuang bangsa Indonesia. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme adalah sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini sampai tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perubahan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang mendorong Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia.
Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia dikeluarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah ini menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai perjuangan Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.